Yang teknik sederhana yang pertama, kalau saya menjawab teknik yang pertama adalah teknik frame. Yang kedua, di dalam teknik NLP, saya paling suka kalimat adalah peta bukan area yang sebenarnya. Peta global gitu ya? Peta bukan area yang sebenarnya maksudnya. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales pengen tahu dong ya gimana sih, ada nggak teknik-teknik dari NLP nih yang bisa membantu tim sales atau sahabat sales untuk berjualan. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melanie dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Gimana Coach kabarnya nih sore-sore Baik, begini? baik. Nah, gini nih Coach, sahabat sales pengen tahu nih ada nggak sih teknik-teknik NLP yang bisa membantu ya penjualan, khususnya tuh sahabat sales yang masih baru nih. Ada Bu. Jadi ada banyak teknik NLP yang bisa dipakai untuk jualan ya. Yang teknik sederhana yang pertama, kalau saya menjawab teknik yang pertama adalah teknik frame. Teknik frame itu adalah teknik figura, jadi itu sama dengan metode mindset. Nah, saya biasanya Figura ya, frame. figura, frame. Jadi kalau mau saya ketemu sama customer, yang pertama kali saya akan tanya di dalam kepala saya. Yang pertama kali adalah saya taruh di kepala saya adalah frame-nya apa, mindset-nya apa. Misalnya contoh, setiap customer yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Nah, itu saya akan ngomongin berulang-ulang sehingga ketika ketemu sama customer tingkat PD saya akan jadi lebih tinggi, Bu. Ngomongnya kenceng apa? Sedikit sama ya. Boleh pelan juga Gitu. apa-apa, Oh, gitu ya. kenceng Oke. boleh nggak masalah. Kayak whispering gitu ya. Terserah. Nah, kebetulan kalau di tim saya, yang tadi Bu, kalau tim saya, yang saya lakukan adalah saya minta mereka mencari ayat Al-Quran, dan mereka membaca ayat Al-Quran itu, sehingga ketika mereka jualan, mereka beloknya gampang tuh Bu. Iya. Nah itu kayak Belok gitu ya. gimana nih Coach? Belok maksudnya ketika mereka ada pertanyaan nggak bisa ngejawab, mereka bisa ngebelok jawabannya dengan cepat itu. Mencari ini Mencari ya, solusinya. jawaban sesuai dengan solusi ya. Betul. Oke. Nah, itu terjadi karena frame. Nah, kebanyakan kenapa orang gagal karena ketika ketemu customer mentalnya adalah sudah ada orang nggak mau beli nih. Orang ini nggak bisa nih. Jadi mental di Ya, awal. ada suara-suara yang berbisik di Nah. telinga nih, kamu nih dia kayaknya nggak mau beli Nah. deh, gitu-gitu ya. Jadi di kepala dari awal saya pasangin frame. Mereka dari awal ketika pas saat telepon atau sebelum telepon, mereka sudah punya frame itu dulu. Maka PD-nya gila-gilaan sih Bu. Ketika pakai itu. Satu. Yang kedua, Makanya harus tadi kayak berbisik gitu ya Coach ya. boleh berbisik, boleh bersuara, terserah. Suara gitu juga boleh ya. Tapi bersuaranya juga nggak tempat ramai Enggak, kali ya. enggak gede-gede. Nah, yang kedua Bu, ini yang menarik ya. Ini saya pernah menemukan, saya belajar waktu dengan Zig Ziglar. Ini bukan metode NLP. Zig Ziglar mengatakan kalau mau telepon, kita harus pakai pakaian yang bagus, mesti pakai sepatu Bu. Dan lucunya, saya melakukan itu kepada tim sales. Saya bilang sama tim sales, setiap telepon, pastikan kamu pakai sepatu. Karena kan kantor kita kan rumah gitu ya, bentuknya rumah. Jadi mereka pada rata-rata nggak pakai sepatu nih. Kayak Mas Adi sekarang juga lagi nggak pakai sepatu gitu kan ya. Nah, ternyata tim sales Bu setelah pakai sepatu Bu, tingkat keberhasilan jadi lebih tinggi Bu. Oh, mungkin karena ini kali ya, meskipun hanya lewat telepon, tapi PD-nya. setidak-tidaknya dengan prepare seperti Betul. itu ya, PD-nya naik Betul. gitu Itu ya. juga masuk kategori yang disebut namanya frame. Oke. Nah, masuk akal ya Bu ya. Berarti frame ini bukan hanya apa yang akan mau diucapkan, tapi dari ini juga ya, Penampilan, gestur, appearance dan sebagainya. appearance. Betul. Nah, yang kedua, itu pertama ya, tadi frame ya. Nah, yang kedua di dalam teknik NLP, saya paling suka kalimat adalah peta bukan area yang sebenarnya. Peta global gitu ya. Peta bukan area yang sebenarnya maksudnya, ketika saya ngedeketin Bu Ana, ketika berbicara dengan Bu Ana, saya nggak boleh ngotot bahwa produk saya yang paling bagus. Tugas saya adalah memahami petanya Bu Ana dulu jalan pikirannya. Nah, ketika saya paham jalan pikiran Bu Ana, saya berbicara sesuai dengan problemnya Bu Ana dulu. Nah, setelah itu barulah saya mempersuasi mereka. Kebanyakan sales kan nggak gitu Bu. Begitu adalah
Yang mereka pikir kalau saya mau jual sama Buana, pokoknya ngotot aja, pokoknya ibu harus beli. Nggak bisa begitu. Itu sering kayak kalau banyak telepon, ini Betul. selamat siang dengan Bu Ana Milani. Kita punya program ini nih Bu, ibu pasti ini deh, kayak gitu ya, langsung to the point. Nah kalau saya enggak, saya akan tanya deketin dia, cari tahu jalan pikiran mereka, sehingga ketika itu cara bicara kita jadi berbeda. Jadi kayak kita bikin seperti teman dulu ya, Seperti memahami teman, mereka dulu ya. memahami dan sebagainya, memahami problemnya dia, kenapa sih dia nolak kita, nah itu kita perlu tahu. Nah ya, jadi teknik NLP itu yang bagian itu sangat membantu. Dua ya Bu. Nah satu tips lagi lah ya, yang paling sederhana sebenarnya, tapi ini tergantung Anda mau melakukan apa enggaknya, adalah mengetahui strategi belinya Bu. Wah, gimana nih? Nah, Strategi belinya. Strategi beli biasanya Bocoran. di dalam NLP ada metode yang namanya visual, auditory, kinesthetic. Visual berarti melihat, auditory adalah perkataan suara, kinesthetik artinya perasa atau peraba. Jadi misalkan saya tanya, misalkan contoh sederhana, saya akan tanya kepada dia, Bu terakhir kali Anda membeli atau Bu terakhir kali Anda kerjasama, prosesnya gimana? Nah dari proses tersebut ketika dia menyampaikan sesuatu, itu saya mesti melihat metodenya apa. Misalnya ngomong, kami tuh biasanya kita melihat dulu proposalnya, kemudian kami lihat metodenya tepat atau enggak, dan kami mendiskusikan dengan tim kami, baru kami putusin. Itu apa Bu? Melihat, presentasinya berarti visual. Mendengarkan, auditory. Mendiskusikan, auditory. Baru memutuskan, kinestetik. Nah jadi tugas saya adalah mencari tahu strateginya mereka, dan saya ketika berbicara juga menggunakan metode yang sama. Yang misalnya contoh tadi, visual, auditory, kinestetik. Seperti tadi kan Anda sudah melihat pemaparan kami, berarti visual. Dan saya yakin juga mungkin Anda pun sudah bertanya juga kepada kami, apakah ini cocok atau enggak. Menurut Anda ini kelihatannya sesuai atau enggak, sehingga kita bisa ngambil keputusan untuk maju ke berikutnya. Sudah tuh Bu, PAK semua. Ya, jadi ketika melihat berarti visual. Sudah bertanya berarti auditory. Memutuskan berarti kinestetik. Jadi metode yang digunakan sesuai dengan orang itu cara ngomongnya seperti apa, kita samain. Itu juga bisa disebut namanya passing dan leading. Kalau ada beberapa orang itu Coach. Sama. Oh gitu juga sama. ya. Gitu Misalnya ya. dalam satu ruang meeting itu kita meeting beberapa orang. Betul. Berarti itu keputusan siapa Bu? Keputusan kelompok. Yang disebut tetap ada visual, auditory, kinestetik. Itu yang bisa kita. Oke, berarti menarik sekali ya, ini ada kata-katanya yang Betul. tadi ya Coach ya. Oh banyak Bu, bahkan ada Visual, metode. auditory, kinestetik. Iya, belum juga metode bagaimana menggunakan teknik hipnosis dengan perkataan. Ya karena Ini bukan hipnosis yang hokus-pokus gitu loh ya, sahabat sales. Ini ada ilmunya ya. ada ilmunya. Jadi dengan metode-metode tadi itu bisa ngebantu orang dalam memutuskan lebih cepat. Begitu Bu. Oh oke. Nah kalau sahabat sales pengen belajar tentang teknik-teknik ini gimana ya Coach? Kebetulan kalau nggak salah ada jadwal pelatihannya sebentar lagi, silakan aja. Nanti ada informasinya di sini tentang pelatihan NLP itu. Oh, dan buat sahabat sales lainnya kita bakal ngasih hadiah juga nih Coach. Yes, apa lagi? 3 teknik mengatasi keberatan Wih, ya. keren banget tuh. Caranya di deskripsi dan link di caption komen pertama. Nah, juga kalau mau ikut pelatihan kita di mana Bu? Bisa lihat di website kami www.corporaconsulting.com. Atau mengundang kami juga bisa di Corporate Consulting bisa ya. situ juga. Ya, yang mau tahu lah tentang corporate consulting bisa lihat di situ. Atau kalau yang mau belajar online yang nggak punya waktu, misalnya gitu Coach. Bisa masuk ke pastiprestasi.com, dan kami punya sekolah sales. Ini sekolah sales kami, ini tim trainer kami. Kami punya sekolah sales, namanya Sales University, dan belajar selama hampir 1 tahun 9 bulan. Dan kami lagi proses, lagi proses akreditasi. Benar-benar kayak ini akademi gitu ya Coach. Betul. Jadi sekolah akreditasi nanti mudah-mudahan di-proof. Kalau di-proof berarti ini jadi sekolah sales pertama yang lagi diakreditasi. Ya. Nah, ini semua tim kami adalah tim juara Bu. Mereka harus prestasi dan harus juara di kelasnya baru bisa menjadi tim pengajar kami. Oke. Itu aja mungkin? Ya, itu saja Coach. So, akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Saya Ana Milani. mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.